Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta, bagian 54. Pramudia nampak mulai tenang. Papa percaya dan yakin, Adit bisa menyelesaikan masalah kita. Oh iya, Mam. Gimana kabarnya Cinta dan Valentina? Papa kangen sama cucu baru kita. Nanti kita temui Cinta dan Valentina, jika Papa sudah diizinkan oleh dokter. Sekar menanggapi perkataan suaminya dengan senyuman. Sabar ya, Pak. Terima kasih, sayang. Pramudia kembali tersenyum. Papa sayang sama Mama. Sekar, Jelita dan Hartono terlihat tersenyum bahagia. Melihat Pramudia sudah bangun, dan memperlihatkan senyumannya. Melihat mertuanya sudah bangun, Hartono sempat berucap, Mam, saya mau menemui dokter. Sekar menganggukkan kepala. Hartono pun segera meninggalkan mereka, untuk menemui dokter yang menangani Pramudia. Prof. Robi. Sejak kejadian beberapa tahun lalu, aku diajak Mama ke Massachusetts, yang beribu kota di Boston. Mama bekerja di sana sebagai konsulat. Selama berada di Boston, aku menjalani beberapa kali terapi pengobatan, untuk mengembalikan kejantananku kembali. Namun hasilnya tidak begitu menggembirakan, kejantananku tetap tidak bisa menjulang seperti layaknya lelaki normal. Aku merasakan hidupku sudah tak berguna. Hampir saja aku ingin mengakhiri hidupku, dengan cara meloncat dari gedung apartemen, tempat aku dan Mama tinggal. Namun, sebelum aku sempat meloncat, tubuhku langsung dipeluk dengan erat oleh Mama. Mama menangis sesegukan, sambil memohon penuh iba. Supaya aku mundur dan mengurungkan niatku itu. Setelah kejadian itu, Mama membawaku ke psikolog. Untuk membantu psikisku yang sempat down. Setelah menjalani beberapa kali terapis psikologi, berangsur-angsur, rasa percaya diriku mulai bangkit kembali. Semua berkat perhatian Mama, dan juga kesabaran sang dokter, dalam memberikan terapis psikologi kepadaku. 2 tahun kemudian, aku pindah ke negara bagian California. Papa memberi kepercayaan padaku, untuk mengelola, mengatur dan memimpin kantor cabang. Yang berada di Sacramento, California. Di sini negara bagian ini pula, aku mulai mendaftar kuliah di salah satu universitas. Yang memiliki salah satu klub basket di NBA. Sekarang ini, aku kuliah di semester 3. Dan mulai berkenalan dengan seorang mahasiswi cantik, bernama Cindy Brown. Dia tercatat sebagai mahasiswi semester 5, di salah satu universitas, fakultas dan jurusan yang sama denganku. Cindy adalah wanita pribumi berambut pirang, berusia 22 tahun, memiliki tinggi dan berat yang ideal. Aku mulai tertarik dengan Cindy, karena orangnya sangat perhatian padaku. Kedekatan kami dimulai, karena seringnya kami bertemu. Baik di kantin maupun di perpustakaan kampus kami. Dan malam ini, aku mengajak Cindy kencan, yaitu dengan mengajaknya makan malam atau dinner. Di acara itu, aku memberanikan diri menembak Cindy, untuk menjadi kekasihku. Dan Cindy menjawab, bahwa ia mau menerimaku menjadi kekasihnya. Hingga malam ini, kami resmi sebagai sepasangan kekasih. Kami berdua memutuskan, untuk merayakan hari jadi kami di apartemenku. Di apartemenku, aku mengajak Cindy untuk bersantai di sofa, sambil menyalakan home theater. Aku lalu mengambil sebotol champagne, dan 2 buah gelas yang ada di lemari. Aku dan Cindy mengangkat gelas yang sudah berisi champagne, lalu kami berdua mengucapkan secara bersamaan. To celebrate our anniversary. Untuk merayakan hari jadi kita. Lalu kedua gelas kami beradu, dan kami mulai meminum champagne itu, hingga menyisakan setengah gelas saja. You are so beautiful, Chin. Kamu cantik banget, Chin. Aku mulai melancarkan rayuanku pada Cindy, sambil mengelus pipinya. You're also handsome, Robi. Kamu juga tampan, Robi, sahut Cindy tersipu malu. Suasana terasa sangat romantis, membuat kami berdua terhanyut dan ingin menghabiskan waktu berdua. Cup, aku langsung mencium Cindy, yang disambut Cindy dengan tak kalah menggairahkan. Kami pun saling memagut dengan gairah yang sudah melambung tinggi. Model gaun malam yang digunakan Cindy, adalah gaun malam tanpa kerah. Dan hanya menggantung, beberapa inci di atas dadanya.
Malam itu Cindy tidak memakai dalaman atas, hingga 2 titik kembarnya tercetak jelas di gaun malamnya tersebut. Gairahku mulai naik, tanganku mulai bergerak-gerak. Bergerilya ke dalam gaun Cindy, dan perlahan menarik turun gaun malam itu. Gaun malam itu perlahan mulai turun meninggalkan si pemiliknya. Kini Cindy sudah polos, hanya meninggalkan pemandangan indah di depanku. Tanpa diperintah, kedua tanganku sudah berada di tempat yang diinginkan Cindy. Memegang kedua titik kembar Cindy yang besar dan bulat. Ah! Rintih Cindy, ketika kedua tanganku menjalankan tugasnya. Namun, terdengar suara deringan telepon yang cukup keras. Kring! Kring! Damn it! Keparat, gerutuku, ketika mendengar suara dering telepon tersebut. Wait a moment dear. Tunggu bentar sayang. Aku segera bangkit, dan melangkah menuju tempat telepon itu, segera mengangkatnya. Ya, halo. Suara orang dari ujung telepon sana berbicara. Iya, Pak. Robi sekarang sedang berada di apartemen. Tumben, Papa telepon Robi malam-malam begini. Memang ada masalah apa, Pak? Suara dari ujung telepon sana menyahut, dengan nada bicara terdengar sedih. Apa? Robi kaget ketika mendengar kabar buruk itu. Perusahaan Papa bangkrut? Kok bisa, Pak? Suara dari ujung telepon sana memberikan penjelasannya. Jadi apa rencana Papa selanjutnya? Papa menjelaskan rencananya padaku. Maksud Papa? Papa mau menikahkan Robi dengan Gabriela, putrinya Mr. Smith sahabat Papa itu. Kembali Papa membujukku, supaya mau menuruti permintaannya. Demi kebangkitan kembali kejayaan kerajaan bisnis mereka. Ya udah, Pak, kalau itu satu-satunya jalan, supaya kita bisa bangkit kembali. Robi bersedia, Pak, walaupun putrinya Mr. Smith itu. Iya, Pak. Robi baik-baik saja. Nanti Robi juga akan mengunjungi Mama di Boston City. Oke Pak, bye. Setelah aku menutup sambungan telepon itu, aku kembali menuju sofa, di mana Cindy berada dengan tatapan heran. Melihat perubahan ekspresiku, yang terlihat sedih. What's up, Robi? How come it seems like you were shocked when talking on the phone earlier? Ada apa, Robi? Kok tadi sepertinya kamu kaget saat berbicara di telepon tadi? Cindy bertanya penuh kebingungan, melihat ekspresiku yang sedih. Only a small problem, Chin. Hanya masalah kecil, Chin. Aku berusaha menutupi permasalahan keluarga kami, supaya tidak diketahui oleh Cindy. You don't need to worry. We just have fun tonight. Kamu tidak usah khawatir. Kita senang-senang saja malam ini. Sambil mulai membuka gesper, dan perlahan mulai membuka semua yang menempel di badanku. Cindy memegang kebanggaanku kemudian mulai menjalankan tugasnya. Ia sedikit kaget, karena melihat kebanggaanku masih saja tertidur, tanpa bereaksi sama sekali. Berbagai cara dilakukan Cindy, untuk membuat kebanggaanku bangkit. Namun tetap saja tak mau berdiri tegak. Hingga membuat Cindy capek dan kecewa. Cindy terlihat kesal sampai berkata, How come you can stand at all? Are you little? Kenapa dengan kebanggaanmu? Kok, tidak bisa berdiri sama sekali? Apakah kamu letih? Mendengar perkataan Cindy barusan, membuat emosiku naik. Mataku melotot tajam, nafasku menjadi berat. Ekspresi wajahku menjadi merah, tanpa senyum sedikit pun. Melihat perubahan ekspresiku, Cindy mulai gelisah dan takut. Dia berusaha bangkit, dan langsung menyambar gaun malamnya. Dia terburu-buru memakai gaun malamnya, dan setelah itu lalu ia melangkah menuju pintu. Ternyata, Cindy berniat kabur dari apartemenku, gumamku. Aku hanya tersenyum tipis, membiarkan saja Cindy menuju pintu keluar. Tidak sama sekali ingin mengejarnya, malah aku melangkah ke tempat lain. Untuk mencari tali tambang di lemari kaca. Cindy sudah berada persis di depan pintu keluar, namun dia terlihat panik dan bingung. Karena pintu itu tidak bisa dibuka, walau ia telah berulang-ulang kali menekan handle pintu itu. Hahaha. Aku tertawa puas menertawakan Cindy, yang makin terlihat ketakutan. Saat aku mulai mendekatinya,
sambil membawa tali tambang. You want to be able to escape from here, because that the door has a pin, and only you know the pin. Lo tidak akan bisa kabur dari sini, karena pintu itu memiliki pin, dan hanya gue yang tahu pinnya. Everybody here, please help me. Semua orang di sini. Tolong selamatkan saya. Cindy menggedor-gedor pintu itu, sambil berteriak minta tolong. Hahaha. Tawaku semakin keras, melihat Cindy nampak panik dan ketakutan. You just scream loudly. No one will hear your voice, because this apartment is soundproof. Lo teriak aja sekenceng-kencengnya. Tidak akan ada orang yang akan mendengarkan suaramu, karena apartemen ini kedap suara. Kutarik paksa tangannya, layaknya seperti menyeret sapi. Sedikit ada perlawanan darinya, dengan cara meronta-ronta sambil berteriak meminta tolong. Sekeras apapun, ia berusaha melawan dan berontak, namun tenaganya tidaklah sebanding dengan tenagaku. You said you was letoy. I kill you. Lo bilang gue leto, gue bunuh lo. I'm sorry, Robbie. I didn't mean to make you angry. Please, don't kill me. Hicks. Maafin gue, Robbie. Gue gak bermaksud membuatmu marah. Tolong, jangan bunuh gue. Hicks, Cindy menangis, dia memohon dan meminta belas kasihanku. Setelah sampai di ruang tengah, tepatnya di ruang makan. Kulangkahkan kakiku menuju kamarku, mengambil sebuah kantong plastik putih, lalu membawanya untuk kembali menemui Cindy. You want to know how much I suffer? Lo ingin tahu betapa menderitanya gue? Tanyaku dengan tatapan yang tajam. Cindy hanya menggelengkan kepalanya tanpa menjawab, tubuhnya terus berontak dan meronta. Aku lantas mengeluarkan sebuah suntikan yang masih kosong berukuran cukup besar, dan satu botol berukuran sedang yang masih bersegel. Pipa itu biasanya digunakan untuk pasien yang mengalami kesulitan buang air besar. Sementara botol berukuran besar itu adalah cairan yang digunakan untuk merangsang gairah. Agar membuatnya menjadi wanita gila kenikmatan atau hyper. Aku lalu menunjukkan suntikan itu pada Cindy. Ghost, Robbie. Please let me go. Don't hurt me. Hicks. Ampun, Robbie. Tolong lepaskan gue. Jangan sakiti gue. Hicks. Cindy menangis. Memohon belas kasihan, supaya aku tidak menyakitinya. Tanpa mempedulikan tangisannya. Lalu mendekatkan pipa itu ke 0 kilometernya, dan menekan pipa itu sedalam mungkin. Hingga membutnya berteriak, "Au!" Hahaha. Aku tertawa puas, lalu pergi meninggalkan Cindy. Yang terus saja menangis, meratapi nasibnya. Bersambung.